Oh, perkenalkan, nama saya Nurlana Sari. Saya dari PJJ S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari estetika humanisme tentang mindfulness and focus. Definisi dari mindfulness dan fokus itu sendiri. Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap apa yang sedang terjadi di sini dan sekarang, tanpa menghakimi. Istilah ini berasal dari tradisi Buddhisme, namun kini telah diadopsi luas dalam dunia psikologi dan pendidikan modern. Fokus bukan hanya soal perhatian, tapi bagaimana kita hadir secara utuh dengan pikiran, tubuh, dan hati. Tanpa mindfulness, hidup menjadi rutinitas yang hampa. Dengan mindfulness, setiap momen menjadi bermakna. Mengapa mindfulness dan fokus itu penting? Karena di era digital dan distraksi sekarang itu rata-rata orang memeriksa HP itu kurang lebih 150 kali sehari. Informasi berlebihan juga menurunkan kapasitas fokus atau attention residue. Manfaat ilmiahnya dari mindfulness meningkatkan memori kerja, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Fokus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Dampak pada kesejahteraannya mengurangi stres, kecemasan, dan kelelahan mental atau burnout. Hubungan estetika dan humanisme dan mindfulness itu sendiri. Estetika adalah tentang keindahan, namun bukan hanya keindahan rupa, tapi keindahan hidup. Humanisme mengajarkan kita untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran, kasih, dan pertumbuhan diri. Mindfulness mungkin kita mengalami estetika itu melihat hal-hal kecil sebagai suatu yang bermakna. Seni menjadi pengalaman, bukan hanya karya, hidup menjadi ekspresi, bukan sekadar tugas. Kisah nyata atau studi kasusnya nih, di tengah padatnya tugas kuliah atau mungkin pekerjaan kita dan tekanan sosial, banyak mahasiswa atau pegawai itu merasa kewalahan. Namun sebagian dari mereka menemukan solusi sederhana, berlatih mindfulness. Contohnya itu melalui meditasi ringan 5 menit setiap pagi. Bisa juga lari pagi sebelum berangkat kerja, atau olahraga tipis-tipis di mungkin di rumah atau di kos di kantor, atau hanya berhenti sejenak untuk menyadari nafas. Dosen pun mengintegrasikan latihan ini dalam proses pembelajaran. Hasilnya lebih fokus, lebih tenang, dan pastinya lebih bahagia. Manfaat dan tantangan dari mindfulness dan fokus. Penelitian membuktikan bahwa mindfulness meningkatkan fokus, menurunkan stres, dan memperkuat empati. Namun, tantangannya bukan hanya distraksi dari luar, tapi juga dari dalam diri. Kebiasaan multitasking, pikiran yang melompat-lompat, dan budaya serba cepat adalah lawan dari mindfulness. Tapi dengan latihan konsisten, kita bisa membangun perhatian seperti membangun otot. Kan, tapi pasti. Baiklah, kita coba latihan praktis ya. 3 menit breathing space nih. Walaupun nanti kita nggak 3 menit, gitu kan. Nah, saat ini, mari kita coba latihan sederhana. Duduk nyaman, tutup mata jika kamu bersedia. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Sadari bahwa kamu sedang bernapas. Rasakan tubuhmu menyentuh kursi atau bersandar. Dengarkan suara di sekitarmu. Jangan ubah apapun, hanya sadari, hadir. Biarkan nafas menjadi jangkar di tengah derasnya pikiran. Hanya di sini dan sekarang. Oke,
Next, yang terakhir nih penutup ya kan. Mindfulness bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang hadir gitu kan. Hadir hadir aja dulu itu kan, harus sempurna nih, karena sempurna kesempurnaan hanya milik yang maha kuasa. Hadir untuk belajar, hadir untuk orang lain, hadir untuk diri sendiri yang pastinya. Dalam estetika humanisme bukan sekedar dijalani, tapi dialami dengan utuh. Mari temukan keindahan dalam hal-hal sederhana dengan fokus dan kesan. Oke, oke guys. Thank you for listening. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan gitu kan. Dukung terus saya gitu. Terima kasih banyak gitu kan. Saya sudahi. Selamat malam dan sampai jumpa.